Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Juanda. Kelompok 7 beranggotakan Amira Marela, Cindy Kartika, Dania Armila, Muhammad Saputra, dan Salsabila Nazifa. Yang pertama ada pengertian. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya yaitu Mr. Hardi, Idam Khalid, dan Dr. Leimana. Kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Latar belakang Kabinet Juanda. Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil telah membuat silih bergantinya kabinet. Kabinet Juanda dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamid Djojo II turun. Kabinet yang dipimpin oleh PM Juanda dikenal sebagai Kabinet Karya. Sebagai suatu kabinet yang dibentuk untuk mengatasi berbagai kondisi yang kacau balau yang dihadapi oleh negara Indonesia, personal dalam Kabinet Karya dipilih berdasarkan keahlian dalam bidangnya. Fernandes 1998. Kabinet ini memiliki program-program yang cukup bagus dalam membangun bangsa Indonesia. Tetapi, karena kondisi bangsa Indonesia yang saat ini benar-benar kacau, walaupun baik dari segi politik maupun ekonomi, telah membuat program dari kabinet ini kurang berhasil. Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya. Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Berikut ini adalah susunan menteri di Kabinet Juanda. Menteri Luar Negeri Subandrio, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata, Menteri Pertahanan Juanda, Menteri Kehakiman G.A. Mainkom, Menteri Penerangan Sudibyo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Perdagangan Profesor Mr. Sunario dan Rahmat Mulyoniseno, Menteri Perindustrian F.J. Inkyriwang, Menteri Perhubungan Sukardan, Menteri Perhubungan Laut Nazir, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, Menteri Perburuhan Samyono, Menteri Sosial J. Leimena dan Mulyadi Joyo Martono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono, Menteri Kesehatan Aziz Saleh, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Negara A.M. Hanafi, Muhammad Yamin, F.L. Tobing, Wahid Wahab, Suprayogi, Khairul Saleh, dan Sunario. Faktor kesulitan pada Kabinet Juanda. Yang pertama, biaya menumpas pemberontakan PRRI Permesta begitu besar. Kedua, kekurangan penerimaan sistem ekonomi barter dan merebaknya penyelundupan. Ketiga, defisit penerimaan yang begitu besar. Keempat, disiplin ekonomi masyarakat masih kurang. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi terpimpin sendiri menjadi sistem pemerintahan yang mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi anggota politik. Setelah demokrasi terpimpin terbentuk, kabinet baru juga muncul, yaitu Kabinet Kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.